Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. SKKNI sendiri ya, sebenarnya modulnya itu ada 14 ya, ada 14. Kami memberikan hari ini kita memberikan 8 ya. Yang 4 lagi itu memang berkaitan dengan administrasi HR atau personalia gitu ya. Ya, mengelola proses pengembangan budaya organisasi ya. Oke, Bapak Ibu, nanti misalnya saya ada pertanyaan atau silakan Bapak Ibu komen, silakan ya. Jadi saya berharap sih kita bisa berdiskusi juga di sini. Jadi artinya bahwa ada satu ciri gitu, ciri atau tadi karakteristik bentuknya, dan pedoman-pedoman rules ya, sesuatu yang diikuti bersama gitu, intinya kan itu ya. Saya tadi juga sebagian sudah saya ceritakan ya, terbentuknya perilaku ya, karena tadi dasar dari budaya sebenarnya perilaku. Dari mana budaya apa yang mau dibangun, itu kita kembali ke value perusahaan. Kalau mau jadi budaya ya semua orang melakukan, semua orang dalam organisasi harus melakukan gitu. Nah, ini value atau nilai-nilai yang mau dibangun menjadi budaya gitu. Nah, ini contoh ya, saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu nih. Di tempat Bapak ada nggak value perusahaan? Iya Pak, ada Pak. Betul. Ada Pak. Boleh contoh satu aja Pak? Kalau contohnya sih untuk kami terapkan misalnya di tambang kami itu lebih ke safety-nya, keselamatan kerjanya gitu Pak. Safety. Iya, keselamatan dan kesehatan kerja. SOP ya, Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan namanya SOP gitu ya. Buat apa sih nyusun SOP gitu ya? Ya pengalaman misalnya kita bikin SOP gitu ya, tidak melibatkan tim, tidak melibatkan bagian yang terkait. Ketika SOP dijalankan, mereka semua menolak. Ini contoh ya, contoh flowchartnya seperti ini. Berarti yang WE itu bisa dilakukan, misalkan saya mau informasiin ke karyawan cara penggunaan aplikasi misalkan, itu berarti WI ya Pak ya? Betul. Oke. 100 Bu. Terima kasih. Nah, di sini ada basic flowchart sheet. Nah, ini Bapak Ibu sudah tinggal tarik atau drag gitu ya, misalnya. Oke, Bapak Ibu sekarang masuk ke menentukan upah pekerja. Upah itu adalah hak ya, hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, ada yang namanya komponen upah nih. Komponen upah ya, apa saja sih komponen upah? Pertama, bisa atau dapat terdiri dari satu upah tanpa tunjangan ya, artinya 100%. Ini ya, upah minimum adalah upah bulanan terendah terdiri atas upah tanpa tunjangan gitu ya, ini kurang sedikit ya, atau upah pokok dan tunjangan tetap, jadi bukan tunjangan tetapnya saja. Kemudian hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, ini sesuai PP 36 ya. Ya, kalau denda ini, kalau saya baca di aturannya lebih kepada pengusaha denda itu. Jadi komponen upah itu sebagai perhitungan dasar untuk pesangon tadi ya. Struktur skala upah itu tadi ya, susunan tingkat upah dari yang terendah sampai tertinggi. Kalau skala itu range atau kisarannya gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Nah, tabelnya seperti ini. BPJS mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya barangkali, tapi kalau ada yang belum tahu saya ulang sedikit. Jadi BPJS itu sebuah program yang wajib diikuti oleh semua karyawan itu ya. Ini contohnya THR tadi seperti yang saya cerita, namanya tunjangan hari raya keagamaan, berarti diberikan pada karyawan sesuai agamanya masing-masing gitu ya, kecuali ada kebijakan yang disepakati karyawan bahwa misalnya semua THR dibayarkan sebelum Idul Fitri. Nah, boleh ya, karyawannya sepakat. Nah, sekarang ini pekerja bertanda tangan. Jadi
seringkali juga ya Bapak Ibu dalam dalam ujian sertifikasi BNSP itu ditanyakan tentang kerangkanya ya. Oke, nah ini mau definisinya ya, talent management adalah key potential employee gitu ya, key potential employee. Kita cari orang-orang yang punya potensi untuk dikembangkan. Nah contohnya seperti ini, itu ya Bapak Ibu. Setelah ada TNA tadi, kemudian data and design. Nah secara umum pun Bapak Ibu kalau melakukan training itu ya sebaiknya harus bikin TNA dulu gitu ya. Melakukan proses pemantauan terhadap kinerja ya. Jadi misalnya tadi ada karyawan yang sudah dipromosikan gitu ya. Nah kita perlu melihat pencapaian kinerjanya juga kan. Jadi kinerjanya tentu sudah dibuat sistemnya ya, contohnya sistemnya menggunakan KPI gitu kan. Ini contoh karir path. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.